Hadiah 100 juta, dapat mobil 1, dapat kontrak kerja bersama Rans, dapat kontrak jadi brand ambassador salah satu produk, dan keliling dunia bersama Rans. Dulu sebelumnya saya pernah jualan bakso bakar pernah, terus itu di Cikarang jual alpukat tuh pernah. Itu kebutuhan hidup, Pak. Iya, sedihnya waktu saya pulang ke Cikarang itu Cikarang banjir. Tempat tidur, baju, pakaian udah tergenang semua. Oh, ini masih ada tuh. Kenapa membuat yang kreator Medan ini bergabung kita wadai? Serius dong. Top, mantap, top, Ya. the best. Serius dong. Oke, bersama saya Asoy Medan. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita, Bang Ovan, ya. Ovan, pemenang influencer Rans Entertainment. Oke, kita sambut aja dengan Bang Ovan. Ya, keren nih, keren. Sini dong duduknya. Sini. Iya. Ini Bang Ovan bercanda aja nih ya. Asik ini. Aduh. Udah lama saya tidak kok ada matahari nih. Oh, iya, jam 1 malam ya ada matahari ya. Jam 1 malam ini. Jam 1 malam ini. Aduh, ngapain ini Pak? Jam 1 malam ini Pak. Inilah. Ini sebenarnya kita ini dapat panggilan hati nih. Dapat panggilan hati. Panggilan hati, tapi bukan dari seorang wanita. Wadidaw. Ya, kita panggilan hati ini pingin nih ngobrol nih, pingin tahu ini sejarah Bang Ovan nih, ya. Kita dengar Bang Ovan ini pemenang ya. Pemenang. Influencer di Rans Entertainment. Juara 1 loh. Juara 1. Bener ya? Kata siapa? Nah itu kata siapa? Makanya kita mau datang kemarin ini mau klarifikasi gitu. Ini mau klarifikasi. Iya. Saya tidak buat apa-apa loh Pak. Klarifikasi apa ini saya? Ya, apa yang Bang Ovan lakukan ini? Sehingga saya juga lihat ini udah Instagramnya nih. Oh, iya. Keren bersama Raffi. Wadidaw. Aduh, sambil merokok deh. Oh, iya. Gimana Bang Ovan? Enak. Enak ya? Iya. Rokok dong. Ini udah. Iya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya orang di dunia entertainment ya. Gimana tuh? Jadi tidak ada apapun seolah-olah ada gitu ya. Iya, ini gimmick doang. Oh gitu. Ya. Ini Bang Ovan nih orangnya ramah ya. Saya baru ketemu aja udah kelihatan tuh ramahnya tuh. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan, ramah menjamah. Sorry. Menjamah itu apa itu? Ya, itulah dia. Wadidaw ini. Oke, gimana tuh Bang Ovan ceritanya? Enggak. Sebelumnya gimana itu bisa ngikutin apa itu namanya ya? The Next Influencer. Di acara Influencer The itu. Next Influencer di Antv waktu itu. Kolaborasi dengan Rans Entertainment. Itu. Pesertanya ada berapa banyak tuh? Peserta yang daftar 350.000. 350.000 orang, benar. Orang semua itu? Ada 3 kata lah itu. Iya. Terus gimana? Orang dong. Orang ya? Orang, terus mengkerucut jadi 100 orang. Itu dalam berapa hari itu? Tapi pada masa itu tuh online kan. Waktu itu daring. Oh gitu ya. Iya, udah COVID ya? COVID. Jadi Oke. mungkin kalau mereka nggak kenal juga dulu karena di TV pakai masker. Pakai Oh, masker, oke. pakai face shield lagi. Siap. Padahal saya minta kan kenapa nggak pakai helm full face sekalian? Biar nggak kelihatan ya? Kelihatan aja sekalian gitu. Iya. Nanggung, udah pakai masker dikasih face shield lagi. Aduh. Tapi awalnya kita dari rumah masing-masing itu online dulu. Online kita kompetisi, audisinya online. Terus masuk, lanjut, ditesnya online lagi, minggu depannya sampai seterusnya 100 dikerucutin lagi jadi 40. 40-nya baru bertanding secara live.
Tapi masih di daerah masing-masing ya berarti ya? Enggak, live-nya udah di Antv. Oh, udah berangkat langsung udah berangkat ke Jakarta. Dan di minggu pertama harus pulang 20 orang pertama. Setengahnya habis. Setengahnya habis. Langsung itu. Dan saya nggak yakin. Nggak yakin saya. Kenapa nggak yakin? Karena lihat peserta yang lain peserta iya, saya kenal orang-orang itu adalah orang-orang lama di dunia entertain. Oh, gitu. Iya, betul. Dan waktu itu saya ingat saya datengin Arafi. Saya bilang, saya nggak mau pulang, saya nggak mau balik ke Medan. Itu langsung bilang sama langsung Arafi. Sama Arafi. Dia bilang, umur lu berapa, usia lu berapa? Lu belum nikah kan? Dia bilang gitu. Belum. Gampang, lalu ikut gua aja ntar. Dia bilang gitu. Oh, Arafi langsung bilang gitu. Dia bilang gitu. Okay. Tapi bukan karena Arafi kan menangis sebenarnya. Oh, kan? Bukan dong. Bukan dong. Bukan. Oke. Karena Allah. Oh iya. Iya, semua karena kehendak ya. Iya. Yang penting kita sudah berusaha ya. Karena itu ada true story ya. Jadi ini banyak orang nggak percaya bahwa sebenarnya keyakinan itu penting. Saya yakin nggak yakin, saya bilang tadi di awal, karena orangnya orang-orang lama di dunia industri itu, di entertain itu orang-orang lama, tapi saya pede. Oke. Nah, itu salah satu kuncinya. Nah, kadang-kadang orang jarang dia percaya sama dirinya sendiri. Saya percaya rukun iman ada 6 itu, saya percaya karena Kemasukan seh ini nampaknya nih. Iya ya, kenapa saya ngomong begitu tiba-tiba? Lanjut. Kenapa? Seru nih, seru. Iya, karena saya dulu selalu posting di Instagram atau dimanapun, selalu buat hashtag selalu percaya doa. Oke. Nah, itu hal yang gaib. Rukun iman ini 6. Kelimanya tuh gaib gitu. Yang nyata itu ya cuma Al-Quran. Yang lain mana ada? Gaib. Percaya sama Tuhan, percaya sama malaikat. Ya kan, percaya qada dan qadar, hari baik hari buruk, percaya hari kiamat, hari akhir. Itu kita disuruh percaya itu untuk menjadi manusia yang beriman, tapi itu gaib kan, belum terbentuk. Nah, saya percaya itu gitu. Jadi kisah itu Pak, seminggu sebelum final, sisa uang saya cuma 100.000. 100.000? 100.000. Itu sebelum final? Sebelum final. Enggak, sisa 100.000. Masih bisa makan? Masih bisa makan karena dapat nasi box. Dari panitia? Karantina. Kita di karantina tuh selama gitu. Berbulan-bulan. Iya. Jadi di karantina selama berbulan-bulan itu kita dapat makan memang nasi box. Tapi kan kalau teman-teman ngajak jalan, teman-teman ngajak beli ini beli itu nggak bisa. Benar. Ada 100.000. Nah, ini hari Jumat, pas bertepatan hari Jumat. Sholat Jumat. Otak amal lewat dong. Waduh. Kita udah habitsnya alhamdulillah biasa masukin walaupun kecil. Ini gimana ya, uang tinggal 100.000 dan satu lembar lagi. Iya. Itu di tas ditinggal sama Opan. Pilihannya cuma 2. Kasih atau tidak, karena cuma 1 lembar ya. Betul, nggak bisa dirobek dong, bagi 2 ya Tuhan gitu kan, nggak mungkin. Iya. Nah, jadi tinggal di tas. Bener. Waktu itu saya bilang sama teman saya, boleh pinjam uang nggak gitu. Saya bilang, nah kebetulan karena uang saya tinggal, dia habis masukin. Pas saya pinjam itu, kebetulan uang dia 100.000 juga. Jadi mau nggak mau, nggak ada uang pecah. Saya bilang, ada uang pecah nggak? Ada uang kecil nggak? Biasanya kan kesalahan orang-orang begitu. Dia kasih yang kecil dulu. Benar. Iya kan? Padahal kalau bisa besarnya, kenapa enggak? Gitu. Jadi dia kasih 100.000 itu, dia bilang, kalau nggak kita bagi 2 aja. Kalau lu keberatan, dia bilang kayak gitu kan. Aku bilang, gak salah. Kau kan tadi udah ngasih. Bang bilang gitu. Udah nggak apa-apa, dia bilang. Udah nggak usah. Oh ya udahlah katanya. Nanti ganti ya katanya. Iya, udah ganti gitu. Oke. Masih ragu nih kan. Tapi keyakinan yang tadi, percaya diri tadi, ingat itu gitu. Ya udahlah gitu. Dari Tuhan kembali ke Tuhan gitu. Saya masukin 100.000. Pulang ke karantina, ke hotel, dia bilang, "Pan, mana uang yang tadi?" Gitu. Waduh, ingat nih orang. Saya bilang, ingat nih gitu. Pan, saya berharap Anda tapi udah nggak punya uang lagi sih ya? Udah nggak punya. Udah nggak ada pegang lagi ya? Iya. Harapan saya dia lupa gitu. Berdoa juga itu? Enggak lah, bercanda. Enggak lah, karena udah ikhlas kan. Iya. Tuhan kembali ke Tuhan. Itu saya masukin. Ya udah, saya dia minta balik, saya kasih ini nah gitu. Dalam hati waduh, udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi
karena masih dapat makan, ya udah percaya aja Tuhan pasti ganti itu yang lebih baik. Percaya nggak percaya, di minggu depan waktu saya final di hari Jumat juga 100.000 tadi berkali-kali lipat jadi 100 juta. Berarti 1 minggu kemudian ya? 1 minggu kemudian. Itu 100 juta dari mana? Juara. Oh, pemenang, juara satunya. Juara 1. Dapat hadiah 100 juta. Dapat hadiah 100 juta, dapat mobil 1, dapat kontrak kerja bersama Rans, dapat kontrak jadi brand ambassador salah satu produk dan keliling dunia bersama Rans. Rans Keren ya? World. Iya. Keren. Gitu. Oke, stop dulu. Saya mau tanya dulu. Kenapa dulu berminat gitu? Kan pastinya kan dasarnya udah ada ini awalnya. Ya. Kan nggak, kalau bahasa Perancisnya tuh nggak ujuk-ujuk gitu loh. Bahasa Perancis? Iya. Wadidaw, bahasa Perancis. Ya. Nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk langsung ikut kontes seperti itu kan nggak kan? Pastinya kan ada tahap itu yang dilalui. Banyak dong. Banyak ya? Banyak, sangat banyak itu. 2015, 2016 saya stand up comedian. Oh, udah ikut komunitas itu. Komunitas. Ingat waktu pertama kali saya stand up, ada kompetisi stand up di kafe. Saya nggak paham itu stand up gimana. Iya. Saya nggak tahu namanya tulis materi, storytelling, gitu segala macam tuh nggak tahu dulu. Rumusnya buat materi gimana saya nggak tahu. Ikut daftar 50.000. Itu salah satu organisasi ngadain tuh di kafe, stand up comedy saya ingat. Terus saya ikut daftar 50.000 dari berbagai kota datang ke situ. Saya ikut. Waktu giliran saya cuman nyampein beberapa kalimat dong. Dan gak ada yang ketawa satupun. Satu orang pun gak ada yang ketawa? Gak ada. Ayo bantu dia ketawa. Dulu dia gak ada yang ketawa ini. Sekarang kita bantu ketawa ini. Aduh. Iya. Terus gimana tuh? Terus saya bilang, ketawa lah weh. Gitu. Dan akhirnya? Ketawa. Karena ketawa juga? Iya. Kasian kali ya? Kasian. Kasian. Memang kasian. Iya. Memang kasian. Oke. Setelah turun panggung saya dirangkul sama mereka. Oke. Gila kau katanya. Gila kau nggak ngerti stand up kok ikut stand up kau katanya. Gila kau memang katanya. Gitu katanya. Gila kau katanya. Ya udah, Bang, saya mau gabung komunitas. Saya bilang gitu. Mana? Akhirnya langsung diajarin. Begini kalau nulis materi itu begini. Ini begini. 2016. Wah, saya belajar. Minggu depannya langsung ikut kompetisi di salah satu kota di Sumatera Utara. Siantar. Oh, di Siantar. Oh, Siantar juga bicara komedian ya? Iya. Stand up ya? Iya, jago-jago juga ya? Jago-jago. Dengan gaya Medannya ya? Gaya Medan. Gaya Siantar apalagi ya? Iya, Siantar men. Ya kan? Jadi ikut kompetisi di Siantar, waktu itu kompetisinya liga tuh. Jadi nggak sekali main habis kompetisinya. Ini bukan Liga Spanyol, enggak ya? Tidak Liga dong. Siantar ini ya? Liga Siantar. Waktu itu namanya apa ya? Tuak Gandil. Hah? Tuak Gandil. Kok ada tuaknya? Iya, nggak tahu mereka buat nama kompetisinya. Jadi pesertanya minum tuak dulu? Enggak dong, memang namanya aja. Namanya tuh Tuak Gandil. Berarti sponsornya ya? Iya, Tuak Gandil. Nah, dulu namanya Tuak Gandil. Iya. Jadi saya ini jangan-jangan panitianya yang hobi minum tua ini ya? Mungkin ya, karena memang daerah itu kan masih tua hal yang biasa lah. Bener, mayoritas minum tua ya. Dulu sampai dicampur-campur apa namanya itu lotion untuk nyamuk itu ya kan? Memang biar cepat mabuknya ya kan, Bang? Gitu ya? Enak, autan kan? Betul. Paham ya? Betul. Iya. Aduh. Sampai nama kompetisinya Tuak Gandil, terus itu liga. Jadi kalau lolos ini masuk 15 besar, gitulah terus. Oke. Menang sampai 6 besar. Sampai 6 besar tuh. Itu dari berapa peserta? Lupa lah apa. Yang pasti banyak ya? Iya, lumayan. Pasti banyak. Lumayan. Terus dulu materinya absurd saya kan. Yang apalah ya. Buat orang berpikir dulu baru ketawa. Gitu. Mungkin kalau saya bilang materi di sini pada nggak ketawa juga. Belum lawas soalnya. Jadi waktu 6 besar, wah ini fatal nih. Jadi bagi temen-temen tuh harus safety semuanya. Apapun itu. Fatalnya saya waktu final
nggak makan. Kenapa itu? Nggak ada. Kalau tadi di karantina ras ada nasi otak. Ini di sana nggak ada? Nggak ada, tapi saya nggak pesan di kafe itu. Oh. Jadi perut saya udah ngisep kan. terus dipanggil saya. Iya. Dipanggil peserta sekian gitu kan. Wah, maju. Gaya mabuk dong ya? Udah lemes aja. Oh, lemesnya kan gaya mabuk dia lemes. Mereka pikir saya nervous. Mereka pikir saya nervous di panggung final. Padahal lapar. Padahal lapar. Lapar dah, badan keringgingan gitu. Lapar itu. Jadi nggak juara, masuk 6 besar doang. Nggak juara. Iya, itu awalnya. Baru panjang lah ikut kompetisi di Medan, di kota Medannya. Oke, dan itu pertama kali masuk 6 besar? Iya. Oh, udah hebat dong. Mantap ya. Ya, benar. Terus ikutlah di daerah-daerah ya kan, di daerah-daerah. 2017 saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Oke, cut dulu. Berarti sebelum ikut kontes Rans Entertainment, sudah berangkat dulu ke Jakarta? Udah berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta dan nggak kenal siapa-siapa. Banyak yang saya list orang-orang yang pengen saya temu dulu, temen-temen tuh pada ngejekin gitu. Ini orang udah mulai ada kurang-kurangnya nih, semua di list ini semua pejabat-pejabat semua ini kan gitu kan? Iya. Dan banyak artis juga di situ. Oke, kira-kira ada nggak, coba lihat listnya itu, ada nggak tertulis itu Asoy Medan? Bener ya? Bener ya? Ada nggak Asoy Medan? Asoy Medan? Kayaknya Asoy Medan yang nulis nama saya. Anjir. Aduh, maaf nih. Oke, sip. Oke. Maaf, bercanda. Asoy Medan juga baru muncul itu tahun 2023, 2022 lah. 2001. Enggak, 2022. Oh, 2022. Oh, 2022. 2022 ya. Ya wajar 2017 belum ditulis. Ya. Bener wajar. Terus sampai mana tadi cerita kita, Pak? Kalau nggak salah tadi sampai Tangerang, nggak salah tadi ya? Sampai Tangerang. Tangerang nggak salah tadi. Wadidaw. Tangerang ya? Tangerang. Putar balik atau gimana nih? Iya. Oke, terus gimana? Serius nih ya. Oke, serius. Saya juga serius nih. Saya serius dengerinnya nih. Itu 2017 merantau, nggak kenal siapa-siapa itu. Tinggal di Cikarang. Cikarang. Iya, sedih sih Cikarang. Saya pernah jualan. Oh, dulu sebelumnya saya pernah jualan bakso bakar pernah. Terus itu di Cikarang jual alpukat tuh pernah, keliling-keliling di Bekasi. Terus saya harus itu bukan konten kan? Enggak. Oh, bukan konten, kirain konten. Memang betul. Oh iya. Itu kebutuhan hidup, Pak. Oke. Ngangkat apa namanya? Iya, agak sedih aku dengernya. Ngangkat papan. Ngangkat papan. Bantuin. Untuk bertahan hidup ya. Iya, sedihnya waktu saya pulang ke Cikarang itu, Cikarang banjir. Tempat tidur, baju, pakaian udah tergenang semua. Itu di mana? Kos-kosan? Iya, di Cikarang. Itu. Udah banjir kan? Jadi saya tidur, ingat saya ke masjid. Masjid, ya tapi masjid dikunci. Kayak mana ya waktu itu ceritanya, masjidnya dikunci atau belum jadi, setengah jadi gitu. Saya jadi akhirnya di pos kan, kalau di komplek-komplek gitu kan, Pak, sana ada posnya kan. Tidurlah di pos security itu. Terus 2018 sempat balik ke Medan, ikut kompetisi stand up juga di Medan. Di Jakarta. Stand up komedi Indonesia season 7. Kompas TV itu saya pernah ikut juga. Menang? Tidak. Oh, kalah. Stand up ya, saya turut prihatin. Terus mana lagi yang kalah? Stand up komedi Academy. Kalah juga. 2 kali itu. Belum rezeki. Oke. Ya, gitu. Jadi banyak lah, panjang perjuangan itu. Terus balik ke Medan juga, jualan bubur di Medan, di tebing tinggi. Terus ke Medan sama teman-teman YouTuber, pernah juga buat konten. Terus saya balik ke tebing buat konten juga, pernah juga lagi gitu. Saya pernah usahain sama temen, ayolah kita mau berkarya gitu.
Waduh, saya usahain harus beli kamera, beli alat edit gitu. Ada rumah kontrakan waktu itu, kita tinggal di situ semua. Saya bilang kita harus konsisten gitu. Tapi di situ belum ada wifi. Sampai gimana caranya masang wifi itu terpasang di situ. Kalau di daerah kan harus 10 orang minimal mau masang wifi, baru mereka mau masang tuh. Kita hari itu ada 7 orang, jadi kita kurang 3 itu. Jadi minta bantuan yang lain sampai dapat. Cuman daftar doang, padahal yang dipasang 1 titik. Oh gitu. Iya. Dan terpasang wifi itu. Akhirnya kita ngejalanin buat konten. Saya bilang kita harus buat konten tuh 1 hari sekian gitu. Dan tidak bertahan. Pada kabur semuanya mereka. Gak konsisten ya? Gak konsisten. Itu karena apa biasa seperti itu? Biasanya karena apa ya? Mereka karena udah mikir uangnya duluan. Berarti kebutuhan ya. Padahal itu kalau dilanjutkan prospeknya juga cukup tinggi ya. Bagus ya. Benar. Kita kiblatnya juga ke artis-artis yang ada di Jakarta yang saat ini seperti Rans. Mereka juga karena konsisten ya. Jadi apa namanya? Sampai mana tadi Pak? Iya, saya ceritanya sedih nih. Iya, lupa saya. Saya sedih. Dari mana ini? Oke, balik lagi deh. Bicara Rans Entertainment. Iya. Saya menarik ini gitu. Karena apa? Bang Ovan tuh bisa meraih juara. Menarik kan? Menarik saya nih. Menarik. Aku yang takut. Wadidaw. Iya, wadidaw. Takut. Tadi seolah kayaknya kepingin cium gitu. Tidak dong, tidak. Enggak. Gimana Mas? Oke, ini. Ini dari daerah ini. Iya. Ya, dari sisa peserta dari 350 ya. Iya. 350.000 orang itu menjadi 100 orang dan akhirnya mengkerucut menjadi 40 orang dan akhirnya jadi 20 dan akhirnya jadi juara 1. Iya, 20 itu bertarung setiap minggu tuh. Itu kan apa ya kalau saya bilangnya, itu sangat prestasi lah bagi anak daerah ya yang bisa mengalahkan orang-orang yang sebelumnya itu sudah berkecimpung di dunia itu, dunia entertain gitu. Ini bukan hanya suatu anugerah. Itu tadi yang Bang Ovan bilang itu kan perjuangan di awal itu mulai dari stand up komedi, ikut buat konten itu sudah terlatih kan? Anugerah ya. Anugerah yang terindah ya oke. Ya. Kameramen namanya anugerah. Itu. Jadi terus kehidupan nih di Rans ini sendiri. Kan menarik itu. Karena memang jiwanya itu di entertainment kan? Entertain. Saya senang sekali itu. Kak Raffi orangnya gimana sih? Wadidaw. Kalau bisa saya definisikan, Raffi Ahmad itu malaikat yang terlihat. Ini malaikat yang terlihat bagi apa ini? Bagi saya. Raffi Ahmad ini kan tidak bisa dibandingkan dengan malaikat, Bang Ovan. Kalau ada malaikat yang terlihat itu, bagi saya Raffi Ahmad. Itu bukan karena Bang Ovan menang langsung digendong sama Raffi, bukan kan? Atau memang karakter dia memang bagus, baik, ramah, sopan, mengayomi. Memang seperti itu ya. Jadi bukan yang kita lihat di layar kaca. Cuman aslinya memang seperti itu juga. Memang aslinya seperti itu juga, cuman kalau aslinya ya lebih agak diem aja orangnya. Diem karena capek sudah gitu. Bukan capek, karena suara dia ada harganya kan. Oh iya. Beda ya sama suara kita ya. Teriak-teriak tadi nggak ada harganya ya. Iya. Kacau. Iya. Terus gimana? Apanya itu gimana, Pak? Itunya yang tadi di sana di Pengkolan. Apa tuh? Tukang bakso tadi gimana? Oh, tukang bakso tadi. Gak Raffi. Raffi orang baik. Raffi itu orang baik. Saya anggap udah nggak tahu ya dia anggapnya apa sama saya. Tapi saya anggap dia abang saya itu. Gitu. Mentor, abang gitu. Yang bisa ngasih pelajaran banyak lah sama saya. Dia itu. Bang Ovan lakuin dari step by step tangga 1, 2, 3 dan seterusnya dan akhirnya berhasil menjadi juara influencer Rans Entertainment. Raffi mungkin dulu melakukan hal yang sama mungkin ya. Ya dia pernah cerita itu dia harus pilih sekolah sepak bola. Dia
Dia kan jago juga tuh kiper, pernah masuk ini Persib Bandung. Oh, kiper. Pemain bola? Iya, dia jago itu kiper. Jadi kiper? Iya. Tangkap-tangkap bola? Iya. Oh, pantas lah. Dia jago, dia jangankan nangkap bola, nangkap semua. Semua, makanya saya korelasikan dengan itu. Rezeki. Iya, rezeki. Apa ya? Iya. Nangkap apa tuh? Iya. Ya, enggak. Bercanda itu kalau itu. Ya, Teh, maaf ya Teh. Closan. Maaf Pak. Maaf Pak Raffi. Ya sebenarnya saya banyak banyak haters itu kemarin kan, karena di lingkungan. Di mana aja? Di mana aja dari. Di mana aja? Iya, jadi dulu ada perbandingan juga sama Dimas Ahmad kan. Terus karena karakter yang saya bangun gitu, jadi orang termakan itu, padahal kan itu kebutuhan industri aja itu. Mereka menganggapnya itu serius gitu ya. Mereka menganggapnya serius. Padahal di dunia entertainment itu memang kita harus tuh membentuk karakter kita ya. Betul lah. Gak mungkin kita pro istilahnya baik sama baik gitu kan. Iya. Betul. Kontra sama kontra. Gitu aja. Jadi kan harus ada karakter baik, jadi ada antagonis gitu ya. Biar lengkap gitu. Makanya mereka bilang tuh waktu kita masuk ke industri itu, mereka kan bilang kalau lu biasa-biasa aja datang kemari, lu nggak akan bisa jadi yang luar biasa gitu. Jadi kita harus berbuat yang lebih. Iya, lu harus ciptain karakter. Oke. Baru. Tapi di saat karakter itu kita munculkan, hasilnya tidak seperti yang kita inginkan ya. Haters di mana-mana jadinya. Ya karena memang udah termasuk teman-teman sendiri. Teman-teman sendiri, karena mereka menganggap saya perubahan sikap karena udah di sana gitu. Jadi mereka pikir karena mentang-mentang udah di sana udah sombong lah segala macam. Iya. Bahkan sampai perkumpulan saya ada yang di kota saya itu memang nggak mau berteman lagi sama Opan. Mereka bilang, "Aduh Pan, udah susah Pan," gitu. Susah Pan, mereka udah kemakan. Jadi kalaupun kau baik lagi sama mereka, dipikir mereka itu pura-pura baik gitu. Yang dekat tuh ngomong gitu, yang dekat sama Opan. Gitu, udah coba disatuin lagi gitu, tapi mereka kayak nganggap masih seperti itu gitu, kayak pura-pura baik aja nih orang. Itu yang dekat sama Bang Ovan itu, yang dekat itu apa? Sedekat apa? Ayang beb kah? Oh enggak, atau memang teman dari kecil? Enggak, teman dari kecil ya, dibilang kalau teman-teman Ovan tuh gimana ya, dari dulu Ovan sering berteman sama yang lebih tua. Bisa belajar. Emang suka sama yang tua ya? Yeah. Arabi kan dulu gitu tuh. Jadi harus kacau ini orang harus ikut jejaknya. Betul. Oke, di luar haters lagi nih. Ovan tadi dapat uang ratusan juta, dapat mobil. Itu mobil jadi transportasi berarti ya? Iya. Dan mobil itu sampai sekarang jadi kenang-kenangan atau memang ini masih ada atau kenapa? Kelilipan enggak? Lu atau kampret lu tuh, kalau malam hari kampret tuh ya mungkin kelilipan kampret tadi. Besar dong. Lah, embus ya. Kampret masuk sini gimana? Iya. Sekarang gimana hubungan sama Arafil? Masih bagus? Alhamdulillah. Masih. Alhamdulillah. Sangat baik. Ini sekarang pertanyaannya gini, Bang Opan. Bang Opan ngerintis karir di kota sendiri nih, Medan. Ya. Kota Medan ini cukup besar. Bang Opan cerita tadi banyak itu anak-anak konten kreator, stand up dan yang lainnya, ya, yang bakatnya dia entertainmentnya. Iya, saya kenal dekat sama mereka. Teman-teman. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus ke Jakarta kita untuk besarkan di dunia entertainment? Kenapa di Medan ini sendiri nggak kita buat? Iya sih. Dan apa permasalahan kota Medan ini? Menurut Bang Opan, apa permasalahannya? Mereka terlalu individu. Menurut saya itu mereka terlalu. Atau tidak ada wadah?
Ini terlalu individu kan, masing-masing sendiri, iya masing-masing. Nah, yang individu ini mereka bergerak masing-masing atau membuat circle-nya beberapa orang, dikarenakan tidak ada wadah yang mengayomi mereka. Ayo loh, kita bisa besar nih di Kota Medan untuk dunia entertainment. Yang pertama mereka akan beranggapan bahwa mereka juga udah besar, gitu, masing-masing orangnya. Yang kedua, masih kecil dong, udah sombong, nggak boleh yang besar ya. Tapi mereka menganggap dirinya sudah besar. Iya, dan memang dari beberapa dari mereka memang udah besar. Oh, udah besar. Iya, memang udah gede, udah besar ya. Teman-teman juga. Dan faktor kedua, nggak ada wadah, nggak ada yang menaungi. Ayo nih kita, gitu. Akhirnya main masing-masing ya, sendiri-sendiri ya. Iya. Ya, kalau saya kepikiran gini nih, Bang Opan. Kenapa nggak kita buat aja? Nah. Saya sangat setuju. Asal Medan sanggup atau tidak? Oh, gini Bang Opan. Saya serius ini nanggapinya. Ya. Kepingin nggak? Atau adakah niat Bang Opan ini untuk membuat anak-anak lah, konten kreator Medan ini bergabung, kita wadahi? Oh, sangat pengen. Saya itu 2000. Jangan ini tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Sanggup nggak? Insya Allah sanggup. Asoy. Ayo, mau. Nah, ini yang lainnya kru ini. Bisa nggak? Bisa nggak kalian? Harus tahu. Nggak, kalau bisa, oke, ayo. Oke, kita buat gitu. Wah, saya setuju nih. Bang Ovan, dukung kan? Dukung. Saya bahkan nyari orang yang mau begini. Saya silaturahmi sama teman-teman. Terus dulu dong kalau gitu. Sip. Tapi tolong Pak, bukan hanya menaungi, tapi kayak lebih safety lagi. Contoh kayak harus bawa minyak angin kemana-mana atau apa gitu. Itu safety-nya ya. Bapak kentut aja dari tadi. Safety-nya itu kentut aja dari tadi, saya dengar itu. Ini ya, safety-nya itu bawa minyak angin karena tadi ada salah satu kru kita kentut. Tapi gini deh, lu kita ada merchandise ini buat Bang Ovan ini. Nih. Ini dia. Ini ya. Nih. Asoy Medan. Top. Ya, ini dia Asoy Medan. Nih, Bang Ovan. Ini buat Bang Ovan nih. Ya. Nah, ini sebenarnya kita tadi ini kan niatnya mau memberi, tapi sekalian aja kita promosi nih. Bang Ovan terima dulu nih. Asoy Medan. Iya. Asoy Medan. Asoy. YouTube Asoy Medan ini kita harus kembangin. Benar-benar kita harus naikin ini. Gimana caranya ini? Ya. Jadi PR kita bersama. Asoy Medan kan kita mau mewadahin kan. Jadi jatuhnya mewadahin kan. Orang-orang yang mau berkarya juga berarti boleh join juga mereka di sini. Boleh dong. Boleh gabung. Boleh gitu. Ada syarat atau gimana? Syaratnya nggak ada. Syaratnya dia memang mau ngembangin bakat aja. Oh gitu. Ngembangin bakat aja. Dan dia punya bakat, support dong. Support. Jadi sebenarnya gini, kita udah ada beberapa anak konten ya. Mereka buat video short ya, pendek ya. Itu kita tayangin. Kita coba membesarkan gimana ini caranya channel ini bisa besar. Tapi sebenarnya kita mau ngebesarnya bukan di channel YouTube ini aja sebenarnya. Tapi secara keseluruhan apa yang dibuat orang Jakarta, ya, ibu kota, kita buat juga di sini. Walaupun ini bukan ibu kota Jakarta, bukan ibu kotanya Indonesia. Berarti Medan. Asoy Medan. Oke. Berarti Asoy Medan ini ini hasil bincang-bincang kita malam ini loh ini. Lahirnya itu hasil bincang-bincang kita malam ini berarti nih. Serius dong. Top. Mantap, top. Ya. Serius dong, ya. Kita tadinya mau buat konten-konten aja, kita cari siapa ini orang-orang yang bisa kita jadikan narasumber. Tapi sekarang obrolan Bang Ovan ini menjadi inspirasi saya.